السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengagungkan dan mengakui kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya tersebut Allah mampu menundukkan selainnya. Semua makhluk akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan kebesaran, dengan kemampuan, dengan kekuatan yang ia miliki, Allah Subhanahu wa taala mengatur alam dan semua yang berlaku di alam ini. Allah Subhanahu wa taala ngatur ya. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pergantian jelu kelam, araknya langit bumi, ya, kemudian adanya gunung, bintang, bulan, matahari dan tanda-tanda kebesaran dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini merupakan bukti bahwasanya tidak ada yang bisa menyerupai atau menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga harus diagungkan di dalam uluhiyahnya. Bentuk pengagungan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah iqrar, pengakuan, penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk diibadahi. Kemudian pengagungan Allah Subhanahu wa taala juga dengan kebesaran yang ia miliki ini sebagai perwujudan lekan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupai oleh selainnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu tuntutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tuntutan atau kewajiban sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas sampai kita mengetahui syariat-syariatnya atau mengenal syariat-syariatnya, atau sebatas ketika banyak ilmu yang kita kuasai, bukan. Namun sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesempatan kita diberikan kehidupan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kesempatan berharga gintakadu untuk memperbanyak amal ketaatan. Ya,
ijari bekal ta timba Allah, ijari bekal ta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu perbanyak amal di dunia. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini ya, langan ta untuk mentelahkah? Ya, langan ta mentelah sementara, langan ta bebau. Arak ke dengan bebau nono sampai ninduk. Paling beberapa jam, nenek aran mentelah, nenek aran mampir atau aran singgah. Ya, neta mentelah jeluk pin warung nenek, ya tagin ninduk pin warung no. Tene kalangan tak bebau, sekedar menghilangkan penat kita, lelah ta, tapi apa? Ginta lanjutan perjalanan kita akan meninggalkan tempat kita berteduh tersebut. Ya, dan begitu dunia, perumpamaan dunia, perumpamaan ita, ijari isin dunia ini. Nabi SAW menyebutkan mali walid dunia. Apa ki aku lek dunia? Ya, ma ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Inna mathali wa mathalid dunya ka'abiri karajulin atau ka'abiri sabilin. Perumpamaanku, perumpamaan ta manusia nenek keadaan dunia ilangan ta hidup nengkan nenek marak dengan inumpang lewat doang. Numpang singgah mendak, numpang mentelah, marangkat tang gitu bro, numpang nono, ya, iar singgah nono, ya nara ita ingin menetap, ya, nara ita ingin menetap. Kemudian abiri sabilin, marak dengan isingga, dhalla tahta syajarah, marak dengan ibebau bawa lolon kayu irindang. Ya, di bawah sebuah pepohonan, di bawah sebuah pohon. Summa raha fatarakahu. Kemudian wahta mulai leka nginang taya. Nengka ketika tasinggah pin warung nono atau tasinggah bawa pohon tersebut, wah taleka jauh tenang ya. Alalah kita gin mikirang ingenang ta nene. Lolon kayu ilangan ta bebau. Nah, jerak wah ta bebau pin lolon kayu nene. Kumbe ta. Wah tenang ya aja. Ya. Kumbe ke gina arak ke urak hujan atau bagaimana hidup ke gini ya. Arak kita mikirang gitu. Ya nara, begitu dunia tersebut para jamaah. Jadinya jangan terlalu berlebihan di dalam memikirkan urusan dunia. Yang sebaliknya Allah Subhanahu wa taala jadikan monna dunia doang. Ijari kesibukan ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat hammuhu dunya ja'ala Allah faqrahu baina ainai." Ayai jai mina dunia ni jadi kesibukan nah Allah mina derek no julun mata anta doang. Ya nang gitu ke. Ha, Nabi intang gitu. Namun ya bagaimana kita jemaah nengkan ini buik jemaah apa mampu sulit na apa lelah kami kirang ya. Jadinya kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan pernah tercukupi para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ja'alallah faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakirannya di depan matanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang ita kemudahan untuk memperbanyak salawat serta salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
di dalam Islam yang merupakan bagian lekan merupakan bagian lekan dasar Islam adalah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Islam memperbaiki keadaan umat melalui akhlak. Melalui akhlak melalui tata cara bermuamalah setiap harinya. Ya. Bagaimana cara anda menjaga hubungan antara sesama? Karena dengan akhlak tersebut banyak sekali peran iaran akhlak, iaran adab bagus nene di dalam keberhasilan dakwah. Ya. Di dalam keberhasilan dakwah. Insyaallah tagin baca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Beliau mensyarah atau menjelaskan tentang akhlak-akhlak, adab-adab di dalam Islam yang beliau ambil dari Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebagai muqaddimah, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum tatama pembahasan tentang adab dan akhlak tersebut, bahwasana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, untuk memenuhi akhlak yang mulia. Karena pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, tentunya adab dan akhlak yang dimiliki oleh manusia adalah akhlak-akhlak atau cara-cara yang sangat menyimpang lekan syariat Islam. Mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka saling membunuh, berperang antara kabilah, ta'assub bil qabail. Ya, fanatik kabilah, fanatik keturunan. Ini ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya iaran akhlak nene bagian lekan qiyamil Islam, bagian lekan penegak Islam. Muniana bagus iaran penegak, ya, sesuatu inopang ya atap, inopang ya untuk bangunan tersebut, maka bangunan nono ya nagin bau jari, ya nagin bau tayak. Kenapa? Karena penopangnya rusak. Oleh sebab itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala na bagus li'ta melajarin mahamin tentang akhlak dan tentang adab nene, maka bagus ia hasil lekan Islam ta pemahaman ta tentang syariat Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian, seorang rasul dari bangsa Arab, seorang rasul dari kalangan keturunan Nabi Adam, ya, bukan rasul dari keturunan jin, lagu lekan bangsa manusia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iwahyuang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi entah langsung transfer, langsung bagaimana mengajarkan, mengabarkan kepada para sahabat. Ya narai sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya. Ketika turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini, itu pada Hajatul Wada', ya,
Aku sempurnakan agama kalian dan cukupangku nikmat-nikmatku atasmu, dan ridhainku Islam sebagai agama. Ini menunjukkan Islam nono wah pas, sempurna. Ya. Ini ayat yang terakhir turun. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yuzakkikum, dan yuzakkikum, Nabi tersebut atau Rasul tersebut adalah menyucikan kalian. Nyuci yang italekan apa? Kesyirikan. Yang pertama dari kekufuran, tentunya kepada iman, kepada Islam. Ya, yang sebelumnya orang-orang menyembah berhala, namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid untuk menyucikan apa yang mereka sembah, menyucikan i'tiqad mereka, nyuci yang aten manusia pada saat itu. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, al-hikmah di sini disebutkan adalah as-sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Jadi Al-Quran dan hadisnya ini adalah dua dasar agama. Ya, aslul Islam, ijari dua dasar langanta berpedoman di dalam mengambil hukum, di dalam menetapkan hukum, tentunya berdasarkan pemahaman para salaful ummah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang sebelumnya kalian belum ketahui. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentunya nenek menunjukkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nono adalah sosok isabar jadi guru. Ya, jadi namun tak jadi guru tak sabar. Ya, tak jadi guru TPA, guru sekolah. Ya, mengajarkan apalagi kita ngajar tu loka-loka ikra arak ke halakah ikra tu loka. PR bina halakah ikra tu loka-loka nenek ibu-ibu nengkaja arak wah insyaallah. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan narak. Ya pelajarin, belajar ikra, belajar baca Quran. Ya saya maghrib sinetron doang, mati TV no. Ya jerak maghrib belajar baca Quran, seperti itu. Jadinya seorang guru adalah sosok yang penyabar, sabar di dalam menyampaikan ilmu. Ya tasogol jadi guru. Ya telat na tahu murid ta, itu bagian lekan ujian ta jadi guru. Dan semakin nasuwe tahu, semakin nalui pahala anta ngajarang. Anak ta, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala anak ta maca abatasa, ya, mungkin hijaiyah ni sekat nafal, ya nahulan 2 ulan, 3 ulan 4 ulan, ampun hafal huruf hijaiyah, tahu nyebut alif batasa. Semakin naswe, waktu umpe ngajar anak pe, pahala umpe semakin lui, sabar pe semakin lui. Hanya sabar. Ya, seperti itu. Jadinya ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jari suri toladan di dalam semua bentuk aspek kehidupan. Ya, bagaimana cara anta jadi guru, bagaimana kita berdakwah, bagaimana cara anta bermuamalah. Kita mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam As-Sa'di mengatakan fi makna qauli ta'ala yuzakkikum, maksud firman Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkikum ay yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum bitarbiyatiha 'ala al-akhlaqil jamilah, yaitu Nabi tersebut yutahhiru akhlaqakum, menyucikan akhlak kalian. Jadinya akhlak orang-orang jahiliyah, akhlak-akhlak dengan seluruh
akhlak dengan selapaka, akhlak yang jelek, ya. Begitu juga wa nufusakum, dan jiwa kalian, yaitu atunta, ya. Bagaimana i'tiqad umat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tarbiyatiha 'alal akhlaqil jamilah, dengan membiasakan, mendidik mereka atau membimbing mereka kepada akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, ya. Menyebarkan salam, ya, girang berembeng, pemurah. Ini akhlak yang baik yang Nabi SAW didik para sahabat dengannya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi nayaran akhlak ini disebutkan yang namanya akhlak adalah suatu, ya, yang akhlak nono sesuatu yang membentuk perangai seseorang, ya, ijari dasar di dalam muamalah. Kadang dari akhlak seseorang tahu kita nilai bagaimana kelakuannya pada yang lain, bagaimana ilmu seseorang, kita lihat bagaimana akhlaknya, ya. Jadinya yang dilihat oleh di dalam penilaian yakni sekedar bagaimana orang itu bisa menghafal Al-Quran, bagaimana dia bisa menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu paling penting adalah bagaimana dia berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan Al-Quran, berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak antara sesama manusia. Dan bahkan Islam, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak manusia dengan binatang, dengan hewan ada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah mencatat kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Mun pada nyemati dengan cara nyemati bagus, penyemati acong, ya, nyemati acong kak pantok naena ngalurang dulu kekain doang, ya, ndak boleh. Tapi pilih cara yang paling cepat ampuk mati. Penyeran bawi ini binatang ini haram. Namun di dalam Islam dijaga bagaimana tidak menyakiti. Ya. Bagaimana dengan manusia? Nyemati manusia mesti ada. Jadinya di sini Islam menyebutkan pada hal yang tidak boleh atau haram dimakan dagingnya, Islam mengatakan qatl, dibunuh. Ya, lagu pun binatang halal, dagingnya dikatakan zabah, disembelih. Ya, muntah nyembelih kakna sampai takut. Neneja kumpulang ahbara pin sai tempat pin julun batur nanggorok. Wah pucat dulu ya. Bembe isaiannya. Sementara gen giliranan sembelih. Tak boleh. Ya, dijauhkan dari pandangan temannya. Ya, harus bergiliran, jauhan. Dan itu pun dengan cara yang baik juga, tajam, kakna model. Nenek pira kali keni orang doang ngijuhang lagu nenek wah ngasa tajam. Orang nono yang jadi syarat. Orang nono kadu anti ya kena keciprat darakna. Sang kena petahnya beli harus arak orang. Ya, tidak. Antah jaga ya kena semprot batur le darah. Tapi yang paling utama adalah bagaimana tajamnya
pisau atau ladik ingkadunta nyembelih tersebut. Begini Islam. Ya, tidak menyakiti para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tabaik pelajaran. Dengan binatang baik, hewan baik luar biasa Islam nenek, ya, didik kita mengambil pelajaran lewat cara anta memperlakukan hewan tersebut. Bagaimana dengan manusia? Tentunya manusia jauh lebih berhak, lebih utama untuk kita perlakukan dengan cara yang baik. Ya, manuk no pesemprak kulu kegen bau. Kulu ya. Anak kulu. Ya. Bagaimana dengan manusia? Kali dua kali tak semprak bah atau jangan kulu nolong kita wah. Seperti itu. Jadinya begitu Islam kepada hewan, jangankan manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi nono ahlakuna Al-Quran. Nah, akhlak ada dalam Al-Quran. Jadinya hukum syariat ini Al-Quran ada di sana. Ya, ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Ya narak kita rumbuk-rumbuk mampukah? Ya, muntagin berumbuk apa jai? Wah sempurna yang li Allah, wah yang sempurna yang li Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat syariat ini adalah Allah, Dia yang menyempurnakan. Kah cukup wah dekan ketua Allah Subhanahu wa taala. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Kah cukup agama ampe. Apa arti cukup nono? Ya nagin rumbuk mampu, ya nagin kurangin nenek cukup. Ya, lagu italwian kurang ajar. Kumbe, ya tawah nyukupang le tali apa in cukupang le Allah Subhanahu wa taala. Noak lalu. Ya, ini nama dengan nekat no. Ya, nekat untuk membuat syariat menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan kah sempurna wah Islam nenek. Lagu itang gitu masih nefu mai idaptah ya angkan ibadah nono karingkali para jamaah ibadah nono yang ngadu perasaan namun dalil perasaan ta tertekan di perasaan ta lagu dalil gitu nih ya sarano no harus kita biasakan diri kak pinak dalil nono jadi karet, kumbe karet, betak ketu bau doang karet ini, kendurang, kencengang ketu, menyesuaikan lekan kebutuhan gina talin, karet nono ja, lagu nene dalil no ya, mbejai menurut ta, oh nene bagus, ketuang dalil nene, betak ketu yang pepautang, bukan begitu, ya, jadinya Al-Quran adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau di sini mengatakan yang menyusun ya hadar Syekh, beliau mengatakan wa ilaika ba'du asalibil Quran fit ta'biri anil akhlaq. Berikut kami paparkan beberapa uslub cara Al-Quran mengungkapkan tentang pentingnya akhlak ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, al-amru sarih bitahalli bil akhlaqil hasanah. Perintah yang terang-terangan jelas ya, yang menyebutkan bagaimana pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tak berhias le akhlak nono. Akhlak nono ka jadi pakaian tah. Seorang penuntut ilmu ya atau seorang yang menimba ilmu sunnah, yang menjadi pakaian ilmu sunnah tersebut adalah akhlak tah. Ya, ini sekian tak kerang ngaji, sekian alangnya
peranginta pin anak awanta sekinta mendak sili ya tabu pelih gedek ya tabu pelih sorak. Nabi mengatakan apa? La taghdab, kak sili. Coba praktikan ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika seorang sahabat datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah." Ya, yarn wasiat ini sesuatu yang akan dipegang. Nengka. Narak dengan tua tagin sakitkah? Anakku kuwasiatku pesen arnu wasiat ni santer lek megang ya. Wasiatku peno na bagus lek pe jaga adimpe jaga inampe jaga semeton pe. Bagus lek tah. Jadi nalon jadi kebanggaan tak itain denger wasiat no. Bambok ku ngetela lo. Ya. Bagus bersemeton terus jaga-jaga di ingku bawa wasiat wayah no. Ini menunjukkan wasiat itu sesuatu yang sangat berharga. Jadinya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang meminta wasiat tersebut apa? Nabi mengatakan la taghdab, kak pegedek. Telat ku pimpe la taghdab, kak pegedek. Ibu-ibu, telat belanja ampe la taghdab, kak pegedek. Biasana minggu 300 yu selun-selun seket la taghdab, kak sili. Ya, lancar darat terus. Seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Nenek bentuk jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang ringkas, lagu maknanya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Di antara sifat pemaaf insurita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Ya. Berperangi pemaaflah. Ambil yang sifat pemaaf. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Tajari dengan pemaaf, bukan pendendam. Ya, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang baik. Wa'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya tak girang terlalu nuntuk tu kepada tuturan lalu. Karena kebiasaan nah dengan ni kepada tuturan ini dengan blok. Ya. Ya, girang ngena tetulah dekun nenek. Bedekun lon tu. Ya. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup dengan nono berdosa nah langsung nyerita yang apa aja dengarna, tampan saring jelu. Dengar pelaku badekun nenek, dekat. Dekun lun tu. Seandainya na tetu cerita no lagu tanpa berpikir panjang langsung cerita yang mampu berdosa itu. Karena di sini ada hukum tabayyun, ya, ada hukum kehati-hatian di dalam menerima berita, apalagi datangnya berita nono lekan seorang yang fasik, ya, orang-orang yang rusak agamanya, yang rusak akhlaknya. Jangan cepat percaya. Apalagi zaman nenek berita-berita macam-macam. Berita pen TV saya lain, TV saya lain. Ya polekan koran no lain, lekan media sosial lain, banyak beraneka ragam. Jadinya jangan cepat bicara dan jangan cepat disebarkan. Tabayyun. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya iaran akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Di dalam masalah bagaimana tabecat di dalam perkara yang baik, fastabiqul khairat. Mun dalam perkara yang baik
kak ta saling pejulu. Sila kak itu saplek julu. Pelih hita aja. Ya. Pelih hita. Atau bareh arak maling. Ya, arak maling. Gengganggu gubuk tati ini kewajiban ta untuk mempertahankan hak ta atau untuk mempertahankan kehormatan keluarga anta. Kak tu ni nak nogin pe petagamin ladek penyedi jang aku lek julu pegang gitu. Ya. Lagu bareh mun antara kaum muslimin, misalkan perang, ibu-ibu suatu saat akan diumumkan perang, jihad dengan siapa? Dengan orang kafir. Sebagai istri harus mendukung suami. Atau mama sehat masih bajang, wajib untuk pergi berjihad. Dan niatkan jihad itu. Jangan tidak diniatkan. Nabi mengatakan malam yuhaddits nafsahu malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata maitatal jahiliyah. Ayai ya nawah nyebut-nyebut ya berangan-angan. Ya nagin lalu perang, ya nawah ngangenang ya perang ini. Berjihad di jalan Allah maksudnya. Maka kalau dia meninggal sebagaimana bangkai dengan jahiliyah. Ya, jadi tatkala ada hukum jihad yang syar'i keluar. Ya, ibu-ibu pekanggo metek awang teh. Suruh teka kemilu pegang gitu. Ya, lihat wanita-wanita sahabiat ilahi, ada yang ikut perang, ada yang diam di rumah, ada. Arai milu perang untuk apa? Pertama sebagai penolong orang yang terluka. Menara para sahabat itu terluka, tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terluka diobati. Ya. Jadi tim medis. Atau menara tentara kaum muslimin pengecut igin lari lekan medan perang, arak tunu anak nai dedara awana inana nganti apa? Nganti gres melentong mata nanti natulak. Ila kita berdua awak atau berdua anak mamai pengecut ila. Ya. Jadi ibu-ibu ya pekanggu. Ya, munna suatu saat ditegakkannya masih hidup lepas. Tene kawanku tatin kamar wah. Tak boleh. Jadi seperti itu. Karena apa? Untuk akhirat kita para jamaah rahimani wa rahimah. Fastabiqul khairat. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera? Ya. Bersegera ketika ada seorang sahabat ya. Ketika ada seorang sahabat bin saat itu dia sedang bersama istrinya, ya, kemudian diumumkan jihad, langsung lalu perang, meninggal. Nabi SAW melihat dia dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Bukan mandi jenazahnya, tapi apa? Mandikan dia karena dia junub. Hai kita, bapak-bapak, kenyakan ta barang awanta, maling. Rani kita ngenang awanta. Ya, lihat para sahabat. Pada saat bersama istrinya, lagu ya ulah mikir kalau urusan apa? Urusan kebaikan, bersegera mereka, berlomba-lomba. Ya, mereka berlomba-lomba. Dan begitu akhlak Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak sekali disebutkan bagaimana motivasi-motivasi di dalam Islam. Di antaranya adalah bagaimana orang yang memiliki akhlak yang baik tersebut diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat orang yang sabar. Ya, akhlak penyabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya. Ingembeng dah balasan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bighairi hisab, di antaranya adalah puasa. Selain sabar adalah puasa. Allah mengatakan, kullu amal ibni adam lahu, ahlapu amalan anak Adam aginna illa siyam fa innahu li, kecuali puasa maka puasa nono aginku, aku pena dekat Allah Subhanahu wa ana ajzi bihi, dan aku yang berhak untuk membalasnya sekehendakku, kata Allah Subhanahu, tanpa batas. Ya, jadinya dua di dalam Islam yang disebutkan balasan tanpa batas, puasa dengan sabar. Kakak lagu itajak buik sabar dah, nabu lu untuk sabar dah, atau bahkan arah istilah ida ben ini dengan terlalu sabar, celak tu terlalu sabar no. Ya, ini menunjukkan sabar no yang nara batasna para jemaah. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan tanpa hisab, dan sabar itu yang mengetahui kesabaran kita adalah Allah. Hubungan kali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana puasa. Aiken wangita piranta puasa, apakah nyakanta puasa atau iya? Tidak ada. Mungkin orang yang puasa dikatakan tidak puasa, atau dengan yang nak puasa bau marak dengan puasa. Karing apa? Nak bersih todok, wah, ya namangan ngenem puasa wah. Namun ini adalah bagaimana kejujuran hati inta para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa yang disebutkan oleh Al-Quran, dan banyak lagi, ya, banyak lagi diantaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana motivasi anti tak berakhlak dan beradab sesuai dengan adab-adab Islami. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau juga membawakan hadis yang sudah kita baca. Perkataan Aisyah, kana khuluquhu atau khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Yang menjadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa ma'na hadza annahu qad alzama nafsahu ala alla yaf'ala illa ma amarahu bihi Al-Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam harusang le da ya dagin amalan kecuali apa jai harusang le Al-Quran. No, Nabi nene kita bagaimana? Ya, Nabi intang harusang ngamalang apa di dalam Al-Quran. Berarti ketika Nabi kita diharuskan, kita juga sebagai umatnya dituntut untuk mengamalkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Jangan menyimpang. Wala yatruka illa ma nahahu anhu Al-Quran, dan tidak beliau tinggalkan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi nak ambil haram, apa je haram oleh Al-Quran, apa je haram di dalam hadis yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang haram. Ya. Jadi nak iaran meninggalkan atau melakukan sesuatu yang wajib atau suatu perintah adalah tetap di atas dalil. Bani ini perintah Allah. Ya, zikirnya perintah Allah ya tuangku. Kenapa? Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran. Ya. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa zikir yang banyak? Tidak terbatas, sebanyak yang kita mampu. Namun tidak ada penentuan bilangan 1000 ini balasannya. Zikir siu bareng-bareng nenek, mun kelab nenek, tidak ada. Harus jelas. Ya, ini maksudnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk mengamalkan apa aja ia rapin dalam Al-Quran, le ninggalang apa aja intinggalang atau yang dilarang oleh Al-Quran.
fasara imtithalu amri rabbih khuluqan lahu wasijiyatan, maka segala imtithal, apa imtithal nono? Mati na sesuai le apa aja pelaku nenek imtithal, na sesuai apa le tuntutan, na sesuai apa aja le pesuru nenek imtithal. Imtithalu awamirillah, sesuai dengan pesuruh Allah, ya. Maka kesesuaian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kesesuaian perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek bentuk akhlak dan perangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya darani jin malihin apa aja ilekan pesuruh atau larangan Allah. Seperti itu Nabi ini, ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah menyampaikan yang disampaikan kepadanya wahyu, ya darani untuk apa? Membuat syariat, ya darani untuk membuat satu cara yang Allah Subhanahu wa taala tidak anggap itu bagian dari agama. Jadinya kita juga sebagai umatnya, kata Mina, Sarah di dalam pelaksanaan ibadah yang dimana cara itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak sekali di antara perkataan para ulama ataupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bagaimana pentingnya akhlak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahasinukum islaman inna afdalakum islaman ahasinukum akhlaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, paling utama Islam seseorang atau seorang yang memiliki Islam yang utama adalah, dengan paling utama beragama Islam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, bagus akhlaknya. Ya. Dan Nabi mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Paling dekat langan nali aku jelo kiamat, paling bagus akhlaknya. Milik kita dekat Nabi, nah bagus ke akhlaknya. Ya. Nah bagus akhlaknya, maka kita akan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang terakhir kita bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Nabi. Ya, kanu afdalal ummah. Para sahabat nono adalah umat paling utama, umat paling bagus. Abarruhum quluban, paling abarruhum quluban, paling suci hatinya, paling bagus penerimaan kepada apa yang Allah inginkan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, kata para sahabat. Ya, bagus hatinya, jujur. Kemudian wa a'maqahum ilman, dan mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi ilmunya, paling tinggi ilmu para sahabat. Jadinya para sahabat tidak khianat pada hukum-hukum syariat tersebut. Ya, tidak khianat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum takallufa, paling kedik takalluf. Apa arti takalluf? Maksa le pin dalam melaksanakan agama. Ini girang gawe bidah. Ini aqalluhum takallufan. Kemudian ikhtarahumullah li suhbati nabihi, yang Allah pilih untuk menemani nabinya, li iqamati dinihi, untuk negaan agama Islam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenallah keutamaan mereka. Ya, maksudnya apa? Mereka itu adalah sahabat Nabi yang memiliki keutamaan. Cintai mereka sesuai dengan keimanan mereka, sesuai dengan kedudukan mereka dari Islam, kedudukan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka.
jangan hina, jangan cela sahabat Nabi. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Munara pada selain sahabat ini berinfak dengan emas, marak beli gunung Rinjani no emas ya kini si batu. Nenek kalian tak berinfak ya napa ada pahalana le para sahabat sekedar tengah regem. Regem. Infak para sahabat lebih utama le infak ta dengan sebanyak emas. Ini menunjukkan apa? Tingkat kejujuran kita kepada Allah, ya, jujurnya hati kita ini beda, tingkat keimanan tadi beda. Ya. Kemudian watamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wasirahum min akhlaqihim wasyarihim, dan berpegang teguhlah, yaitu ambillah kadu membeja imam pun talekan akhlak para sahabat tersebut, ya, dari perangi mereka kaduang kedi-kedi, ya, latih letah. Mungkin ya pun masih tak terbiasa untuk murah, saling memberi, latih pelan-pelan, latih letah. Pemurah pin keluarga anta julu, pemurah pin anak awan ta, pemurah pin semeton terdekat ta, ya, kerabat ta, murah pin tetangga. Kemudian lama kelamaan terbiasa, kita akan pemurah, ya. Kemudian fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena para sahabat Nabi 'alal hudal mustaqim, berada di atas petunjuk yang lurus, berada di atas agama yang lurus. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tampuk tan suruh meta pemahaman sunnah ini, tata cara pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara memahami hadis Al-Qur'an, ambil dari apa yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa? Fa innahum 'alal hudal mustaqim, karena para sahabat nuno di atas petunjuk yang lurus. Pada saat agama ini masih murni, tidak ada campur baur bid'ah. Kenapa? Karena masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka yang memperingatkan. Mun saat kita nengkan ini luar biasa, ya. Makanya jangan berani-berani mengatakan lebih baik dari para sahabat, atau arak sahabat ini ada tuangnya, arak sahabat nenek lengai caranda. Jangan. Hukum para ulama kaitannya dengan bagaimana para sahabat, mereka dihukumi secara umum mutlakan orang-orang yang jujur secara itlaq. Jadi jangan ada di antara ahlus sunnah atau mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, pengikut sahabat, kalau masih meragukan bagaimana keimanan, bagaimana akhlak atau pengamalan ibadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan muqaddimah di dalam kitab Adab dan Akhlak. Insyaallah pertemuan ta yang akan datang ta langsung masuk pada babul adab itu sendiri, ya, bagaimana adab yang dimaksudkan, dan kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak di dalam agama Islam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.